Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nurrohman, kelas PAI 4B. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan TTS teka-teki silang dalam proses pembelajaran. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ICT. Di sini saya telah menyediakan TTS-nya sebanyak 10 nomor, 10 soal. Mengenai cara penerapan TTS ini, seorang guru bisa memilih teknisnya mau seperti apa. Teknis yang pertama bisa dengan dibuat kelompok-kelompok. Yang kedua bisa dengan dijawab secara bersama-sama oleh peserta didik. Yang ketiga bisa dengan peserta didik yang mampu menjawab dengan mengacungkan tangan, atau bisa juga dengan ditunjuk siapa aja yang hendak menjawab soal ini. Nah, di sini saya telah menyediakan 10 soal yang bertemakan sejarah Nabi Muhammad SAW. Dalam TTS ini ada pertanyaan yang mendatar, ada juga pertanyaan yang menurun. Nah, kita bisa beri kesempatan, bisa berikan opsi kepada peserta didik peserta didik akan menjawab pertanyaan yang mendatar ataukah yang menurun terlebih dahulu. Misalnya peserta didik akan menjawab pertanyaan yang mendatar terlebih dahulu. Oke. Soal nomor 4. Ayah Nabi Muhammad SAW. Berilah waktu peserta didik untuk menjawab pertanyaan ini. Ketika peserta didik sudah mengutarakan jawabannya, maka kita survei membuktikan apakah jawaban peserta didik itu salah ataukah benar. Jika jawaban peserta didik itu benar, ayah Nabi Muhammad, maka kita kliklah jawaban yang benar dari soal itu. Nah, dari soal nomor 4 tadi, siswa menjawab pertanyaan itu dengan benar. Maka kliklah simbol ini yang benar. Nah, jawaban dari ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Nah, adapun ketika siswa jawabannya itu salah, misalnya di soal yang menurun, tempat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kita tidak boleh menjawab, maka kita tidak boleh mengklik jawaban yang benar itu. Kalau siswa menjawabnya yang salah, maka kliklah simbol yang menandakan bahwa jawaban mereka itu salah. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya jawaban mereka salah. Nah, ternyata memang mereka tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Lalu, kasih tahulah jawaban yang benar itu apa. Baru kita mengklik jawaban yang benar dari soal itu. Tadi soal pertama ya. Dari pertanyaan menurun. Nah, jawaban yang benar, tempat wafatnya Nabi Muhammad adalah di Madinah. Begitupun seterusnya mengenai cara penerapan soal-soal ini. Sini saya akan mengklik pertanyaan-pertanyaan yang telah saya buat sebagai jawaban yang benar. Ada poin nomor 5 hijrah, poin 9, poin 10, dan soal yang menurun ada poin 8, 6, 3,
2, dan nomor 7. Nah, semua soal-soal ini telah dipadukan juga dengan jawaban yang benar. Jadi sebagai guru harus teliti, jangan sampai ada jawaban yang dikosongkan, tapi semuanya harus diisi. Nah, begitulah mengenai cara penerapan TTS atau teka-teki silang dalam proses pembelajaran di dalam kelas. TTS ini bisa menjadikan solusi menciptakan proses pembelajaran yang menarik karena hal ini jarang dilakukan oleh kebanyakan guru. Jadi, dengan pembelajaran TTS seperti ini, siswa dapat lebih semangat lagi dan meningkatkan minat belajar mereka, khususnya dalam pembelajaran PAI. Jadi, tidak hanya mendengarkan materi dari guru, tapi juga ada misalnya bentuk evaluasinya seperti ini, TTS. Jadi, siswa lebih semangat lagi dalam belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.